masih Mas Bambang Harsoyo, dan di offline tadi ternyata Mas Bambang ini pernah main di PS Kumbang Biru. PS Kumbang Biru itu tim sepak bola Tarkam, isinya bintang-bintang semua, sering juara di daerah Solo Raya ya Mas ya, Wonogirian. Itu yang punya pemilik bakso Pak Kribo lah. Pemilik bakso Pak Kribo itu ada saudaraan sama bapak saya, itu nggak tahu saudara apa lah, tapi kalau ketemu itu ngobrolnya asik banget Mas. Ternyata beliau pemain PS Kumbang Biru. Muter aja ternyata PS Kumbang Biru. Nah, saya lupa yang punya Kumbang Biru itu siapa namanya, pokoknya juragan bakso lah, bakso Pak Kribo. Kalau di Jogja itu ada bakso Pak Kribo. Nah, tapi saya nggak tahu lah, itu bokap saya lah, bapak saya. Nah Mas, Liga 1 Persiku tanpa pemain asing. Iya kan, Liga 1. Dan akhirnya degradasi kan. Enggak ya. Kita papan tengah. Papan tengah tapi mundur gara-gara nggak ada dana atau gimana? Bukan nggak ada dana. Masa Kudus kan. Oke. Ya. Sebentar Mas. Ini perjuangan dulu Liga 1. Divisi utama Liga Daniel. Liga Daniel pertama. Saya ingat banget tuh, lawannya kan pakai pemain asing-asing semua, tapi Persiku tuh ngimbangi banget lah tim-tim itu. Itu siapa aja Mas? Bagaimana kondisi tim itu Mas? Waktu itu kan alumni yang kita naik ke divisi utama itu kan. Ya, yang lain Persipura ya. Itu persiapannya panjang dari klub Jarum itu, dari nggak ada kompetisi pun masih latihan tiap hari dengan ini kan program yang bagus kan gitu. Jadi emang kami menang di Stamina gitu. Oke. Itu udah kontraknya modelnya apa Mas? Kontrak profesional gitu? Nggak ada kontrak, kalau itu kan kami bayaran per latihan per hari. Kalau latihan di 5.000. Oh gitu. Bulanan gaji bulanan nggak ada? Nggak ada per kami datang latihan 5.000, tapi ngasihnya pasti akhir pekan. Oh berarti sampai Liga 1 tuh kayak gitu tuh sistemnya? Liga Daniel itu sistemnya kayak gitu? Oh, tak kirain ada gaji bulanan gitu. Tapi yang ditanyakan nominalnya? Loyalitas kami gitu. Oke. Nggak mikir itu sih. Nah, Persiku Kudus itu saya pernah lihat itu di Lebak Bulus lawannya Pelita Jaya. Itu inget banget tuh. Roger Milla CS kan? Inget banget kipernya si Agustiawan kan rambutnya agak gondrong belakang gini Mas ya. Itu bisa ngimbangin Pelita loh Mas waktu itu. Yang ngimbangi waktu main di Kudus yang terjadi kerusuhan itu. Oh yang rusuh lempar-lemparan itu ya Mas ya? Rusuh. Oke. Nah, bisa cerita nggak Mas, Persiku di era Liga Daniel itu bukan tim unggulan pastinya? Ya enggak lah, namanya tim baru promosi terus ya pasti dipandang sebelah mata pasti kan. Pemainnya nggak antah berantah ya. Itu kayak apa Mas Liga Daniel waktu itu Mas? Ya perjuangan. Itu kan baru masa ini kan amatir sama profesional di jadi satu. Itu. Jadi ya, kalau sistem kompetisinya masih penyesuaian segala macam enggak. Tapi kalau permainannya ya ini sih. Fight aja Mas ya. Fight aja. Itu Riono Astan Mas. Nah, Mas, akhirnya Persiku Kudus putar Liga Daniel kedua mundur. Itu kenapa Mas? Itu kan imbas dari di Kudus kan memang penyakit lama sampai sekarang pun mahalnya seperti itu. Karena sebenarnya Jarum itu mau ya maksudnya yang kurang dari Jarum itu apa? Waktu itu kan kami pemain Jarum satu. Tapi Jarum nggak pernah bisa pakai tim itu untuk promosi. Nggak masalah, semua biaya Jarum. Dari putaran pertama kita pertama Liga Daniel pertama masih Jarum. Putaran kedua itu kayaknya ada. Halo, sorry tadi keputus. Mas, tadi Persiku kan akhirnya Liga Daniel kedua itu gagal. Itu rasanya tim ini mundur nih. Rasanya seperti apa Mas? Kita lupain proses mundurnya deh gitu. Tapi sampai akhirnya waduh nganggur deh aku gitu. Gimana Mas? Ya alhamdulillah sebelum Liga berakhir pun saya udah ada kontrak baru itu udah dikontrak Bang? Udah ada pembicaraan emang harus udah pasti ke sana. Jadi Liga 2 Liga pertama selesai saya udah ada deal dengan Barito. Berarti Barito setelah semifinal itu kan Mas ya? Jadi memang sampai sudah diincar Barito.
Ya mungkin via Daniel Pino kan dia tahu saya Oke. waktu kerja mungkin dia saya termasuk yang mau diambil tapi karena berubah nggak jadi terus pegang pon saya ya, Oh, Pak Daniel juga yang megang pon. Jadi ke Barito gara-gara Pak Daniel ya. ya memang wah itu Nah, di Barito Mas, itu kan sampai lama banget tuh, apa namanya, cukup lama ya, berarti dari 90 berapa itu? 95 95 ya Mas. 95 berarti sampai 22 tahun di Barito. 6 musim loh. Iya, oke. Oh, 6 musim di Barito. Mas, ini kan nggak merantau pertama kali. Rasanya seperti apa? Harus ke Kalimantan. Iya, biasanya karena dari apa ya namanya saya waktu itu kan ya gini ya cerita balik lagi kan saya bisa sekolah pun karena sepak bola kan. Iya. Orang tua dulu kan ya nggak bisa ini kan. Akhirnya saya benar-benar ini mungkin jalan saya gitu. Oke. Sorry, balik ke belakang. Di Persiku pakai nomor berapa dulu Mas? Saya dari dulu pakai 19. 19. Kenapa 19 Mas? Sampai identik dengan 19. Kenapa? Aduh, apa ya? Nomor mantan pacarnya tanggalnya 19 Kayaknya atau gimana? gabungan saya sama yang istri sekarang. Ya, Istri sekarang berarti istrinya satu-satunya kan? Berarti pacarannya lama dong Mas? Iya, seperti itu. Oh, jadi istri tanggal 1 sampai tanggal 9? Enggak, saya istri 13 aku 6. Oke, istri Ya, 13. itu aja nggak cerita ini nggak ada cuma ya 13 apa Mas istri? Saya 13 juga tanggal lahir saya soalnya. Oktober. Oh, saya Mei 13. Oh, sampai 6, istri 13. Oh. Nggak ada maksud apa-apa aja kok akhirnya timbul itu ya lah sampai sekarang mau orang akhirnya jadi Trademarknya kan 19 kan sama. iya nggak tahu siapa yang ini nggak tahu jadi biasa 19 nggak tahu siapa yang ini gitu Kecuali di Persebaya pasti nggak pakai 19 ya. karena udah di Pensiun kan. Nah, jadi di Barito juga 19 akhirnya Mas. 19 Dari pertama. iya, kan. Oke. Nah, di Barito itu sampai 6 tahun. Bahkan naik turun Barito, ganti pemain asing, bahkan ada Sasu Kostov ya waktu itu. Iya. Setelah Pak Daniel Sasu Kostov ya. Nah, Barito tuh kayak apa sih Mas? Kenapa bisa sekerasan itu? Sebenarnya bukan masalah ya saya terima kasih di Bali itu akhirnya tertempat dengan situasi dengan kondisi seperti itu ya jadi saya nggak pernah menyesal di Bali itu cuma kalau boleh ngomong kalau boleh ini sebenarnya tahun 9 saya ikut Pon Kalsel. Oh, seperti Pon Kalsel. Main di Jakarta di Berita di Lebak Bulus kemudian memang main bagus itu kan langsung diambil Berita itu ngomong diambil udah rame Supriyono pun udah tahu tapi waktu itu kan tahu sendiri kan opsinya kalau mau diambil opsinya masih di klub lama gitu nggak bebas transfer gitu loh. Oke. Artinya kan gini nggak jadi Bang Fran ya bilang kamu mau ke Pelita ya mau Bang tapi Barito nggak mau. Oh gitu, udah berarti udah tahu orang Barito ya? Kan lewatnya Bang Fran kan mantan Pelita. Iya. Itu udah rame di Pelita dan cerita 9 berarti itu 96 dong ya? 96. Terus kalau Barito TC di Sawangan kan sering berjumpa sama Pelita nanti udah mungkin inilah. Itu pelatihnya siapa yang mau waktu itu Mas 96? Ini siapa Pelita itu? Lupa ya? Pokoknya lewatnya Bang Fran. Oh, Bang Fran. Waktu itu Bang Fran pemain senior di Barito. Iya, Bang Fran kan bekas Pelita. Iya. Oh, jadi sebenarnya bisa ya pindah ke Pelita waktu itu ya kalau ada transfer begitu-gitu ya. Tapi udah jalannya kalau satu tahun mungkin ya nggak ini bisa di pemain oke. bintang semua. Dulu gini malah saya waktu habis Pon Jateng tuh tahun 92 itu ya. Iya. Terus saya diambil Arseto, saya nggak mau. Mau diambil Arsenal atau nggak mau? Karena di situ pemain bintang semua. Oke. Saya nggak inilah minder. Ada Ricky Yakobi, Ya, Inyong Lolong Bulan, Nasrul Koto. Oh, oke. Jadi 96 itu sempat diincar Pelita, tapi nggak jadi dan lanjut Barito. Di Barito kan sampai jadi walaupun ganti-ganti pemain asing ya istilahnya ya, ganti pelatih, sampai tetap pilihan. Ya mungkin bisa ini apa karena kalau masalah stamina tertempat di Kudus itu
Terus kalau masalah skill ya, kenapa saya bisa ini karena ya mungkin dari awal saya nambah latihan sendiri, nambah di Kudus itu saya ambil bola sendiri, latihan sendiri, nambah sendiri segala macam. Oke. Kenapa saya punya, ya kata orang sih, kata orang saya punya, ya yang nilai orang kan, saya karena bola lengah di kaki itu ada ilmunya gitu. Saya, Tapi beneran ada ilmunya nggak Mas? Sorry, beneran ada ilmunya itu nggak? kan di Sukun kan, di lapangan Sukun itu kan lapangan, terus atasnya itu lapangan tenis. Oke. Ada bola, kadang bola tertinggal, salah kan pakai itu. Oke, jadi ilmunya itu pakai bola-bola bal babut istilahnya Mas. Bal babut itu bola tenis itu sebetulnya bal babut. Nah, itu kan terus bukan saya yang ngomong, kayak Indra Safri kan waktu saya ngelatih akademinya Eko. Eko cerita latihan anak sebenarnya ini jagungnya pakai bola tenis bagus sekali ya. Nah, waktu itu untuk feeling bolanya bagus sekali. Jadi mungkin benar ya. Padahal aku berapa tahun yang lalu Udah melakukan. itu. Oke. Top. Pindah ke Barito, tapi katanya di Barito sempat mau pergi ke Surabaya, ke Persebaya, sampai Iya, sampai nggak diperbolehkan. Tiga kali. Jadi saya udah ikut yang saya singgung tadi itu. Ikut pramusim, ikut ini udah 3 kali kesempatan, baru terrealisasi yang terakhir karena bebas transfer itu. Tapi pernah Anda disodorin, ini bener nggak Mas ya? Saya konfirmasi. Sampai itu disodorin, cek kosong, kontrak kosong sama Pak Hasnur. Pak Hasnur sekarang bosnya Barito, dulu masih manajer ya, masih Pak Sulaiman masih ada dia. Sampai dikasih cek kosong untuk suruh ngisi kontrak sendiri. Itu biar nggak pergi ke Surabaya. Bukan cek. Itu draft kontrak masih kosong. Bilang gini, udah ini pena, ini draft kontrak, udah kau tulis saja nilainya sendiri, kau tulis saja. Itu Pak Hasnur. Bisa dikembangkan sekarang silakan. Saksinya aja Bang Fran sama Ilham main bawa uang. Iya. Itu Pak Hasnur masih muda banget ya waktu itu ya? Masih muda banget. Oke. Terus nggak jadi pergi dong Mas? Nggak jadi. Itu kira-kira kalau sekarang berapa juta tuh? Kenaikannya berapa kali lipat itu Mas? Kalau waktu itu kan kalau dibuat rata-rata pemain kontrak baru itu 10 kali lipat lah. 10 kali lipat? Dan nggak jadi pergi? Nggak jadi pergi, karena terus terang ya baru bukan uang yang itu, udah sebesar itu gitu. Itu udah nikah belum Mas? Itu udah. Berarti duitnya itu jadi rumah sekarang itu atau jadi apa? Itu baru bisa mungkin beli tanah. Oke. Waktu itu kan kecil kali. Berarti Saman waktu itu di Barito pemain termahal Barito dong? Waktu itu. Wih, ngeri. Tapi akhirnya bisa pergi. Setelah itu bikin Persebaya. Habis itu Stop dulu Mas, jangan cerita. Ini video keempat cerita tentang Persebaya dan juga PSIS. Santai ya.